Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Banyak peristiwa yang kita alami atau terjadi di sekitar kita itu memberikan pelajaran berharga bagi kita. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang kita alami atau yang terjadi di sekitar kita memotivasi kita untuk menambah ilmu dan beramal saleh, bisa meningkatkan kualitas keimanan, mengasah kepekaan, menyempurnakan akhlak dan manfaat lainnya. Itu bisa didapat kalau kita bisa merenungkan kejadian-kejadian tersebut. Mungkin diantaranya adalah dengan cara menuliskan apa yang kita alami atau yang dialami oleh orang lain, kita tulis supaya tidak hilang begitu saja. Sering kejadian-kejadian yang berkesan itu kita dengar, tapi karena tidak kita tulis sering lenyap, hilang. Kita lupa nanti. Nah, dengan ditulis, kita baca lagi, kita renungkan, itu mudah-mudahan bisa memotivasi kita. Bahkan juga kita bisa menyampaikan kepada orang terdekat kita, kepada adik-adik, kepada anak, kepada istri, kepada murid-murid, kepada teman, dari pengalaman-pengalaman tersebut. Itu juga lebih menguatkan hafalan untuk kitanya dengan kita ceritakan. Walaupun mungkin tidak ditulis, tapi kita sampaikan secara lisan, itu pun bisa lebih berkesan untuk kitanya. Kemudian di Muqaddimah juga menceritakan tentang suatu peristiwa yang tidak mengenakan atau suatu musibah yang tidak mengenakan, itu bisa kita jadikan sebagai sesuatu yang mengenakan atau bisa menjadikan sesuatu yang bermanfaat. Tergantung bagaimana kita mensikapi kejadian-kejadian yang tidak mengenakan dengan sikap-sikap yang positif. Jadi kita jangan terlena atau larut dalam kesedihan, bahkan mungkin su'na'udzubillah ya, su'udzan, berprasangka buruk kepada Allah. Kemudian juga menjadikan kita putus asa, tidak percaya diri, tidak termotivasi. Justru sebenarnya banyak kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, itu kalau kita sikapi dengan sikap yang positif, bisa menjadi suatu hal yang baik untuk kita. Di antara contoh saja ada seorang anak lulusan SD, orang di Arab Saudi ya, bekerja di satu perusahaan minyak. Dia pekerjanya pekerja kasar, pendidikannya hanya ijazah SD. Setelah lulus berapa tahun kemudian tidak melanjutkan sekolah karena dari keluarga miskin. Kemudian dia juga waktu itu bekerja memikirkan butuh keuangan untuk membiayai adik-adiknya ataupun keluarganya. Walaupun sekolah di Arab Saudi gratis gitu ya, bukan tidak mampu sekolahnya, tapi dia butuh uang untuk kelangsungan hidup keluarganya. Suatu hari karena dia kehausan bekerja di lapangan, terik matahari, dia masuk ke kantor perusahaan minyak tersebut, ingin minum dari dispenser tempat air minum yang ada di kantor tersebut. Masuk ruangan ber-AC, dia ngambil gelas, ingin mengambil air, tiba-tiba dibentak oleh seorang insinyur dari luar, orang asing yang bekerja di Arab Saudi, membentaknya dengan keras
dan dia tidak boleh minum dari air minum di kantor tersebut karena dia hanya pekerja kasar. Air minum ini dikhususkan hanya untuk para insinyur saja. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena posisinya yang lemah. Dia hanya kecewa saja. Saya dalam keadaan haus dilarang minum. Berpikir 4 hari kurang lebih, dia memikirkan saja rasa kesal kejadian tersebut. Tapi dia berpikirnya akhirnya menghasilkan suatu hal yang positif. Kalau begitu saya pun ingin jadi insinyur. Tapi saya bekerja, nggak bisa sekolah. Saya ingin sekolah tapi sekolah malam, kerja paket, kejar paket gitu ya. Jadi siang harinya kerja, malam harinya sekolah SMP. Ditertawakan oleh teman-temannya di asrama. Teman-temannya kalau malam itu hanya kumpul-kumpul, minum kopi, minum teh, makan-makan, bercanda. Sedangkan dia kalau malam belajar, sekolah. Ini juga sering anak-anak remaja itu mudah terpengaruh oleh teman. Karena tidak enak pengaruh teman, akhirnya dia mengikuti keinginan temannya. Diperolok-olok oleh teman, akhirnya dia tidak enak. Ikut aktif di pengajian, diperolok-olok. Wah, kamu jadi santri, bukan jadi insinyur ini. Padahal kamu kan mahasiswa, kok belajar ngaji bahasa Arab. Udah mondok saja, jangan sekolah di kampus misalnya. Akhirnya menjadikan dia tidak enak, akhirnya meninggalkan untuk mempelajari bahasa Arab atau mendalami ilmu Islam. Ini. Tapi anak ini tidak terpengaruh dengan teman-temannya. Dia tetap bersikeras belajar sampai lulus SMP dengan hasil yang memuaskan. SMA sekolah lagi dengan hasil yang memuaskan. Nilainya itu istimewa. Sampai oleh perusahaan akhirnya anak tersebut disekolahkan ke Amerika. Dapat gelar S1 ilmu geologi, sampai kalau tidak salah S2 juga, sampai pulang kembali ke perusahaan minyak tadi. Semakin meningkat karirnya, semakin meningkat sampai memegang posisi wakil direktur perusahaan minyak seluruh Arab Saudi. Dan dulu orang asing yang pernah membentaknya jadi bawahannya sekarang. Satu hari yang insinyur yang orang asing yang pernah membentaknya ingin cuti dengan keluarganya, harus izin kepada beliau. Datang kepada beliau dengan mengatakan, saya harap peristiwa masa lalu yang tidak mengenakan Anda jangan dikait-kaitkan dengan pekerjaan, supaya kita secara profesional saja. Saya ingin cuti, mohon diizinkan. Dia khawatir nanti tidak diizinkan cutinya karena mungkin dendam. Wakil direktur itu mengatakan, tidak, saya tidak dendam, saya tidak marah kepada Anda, walaupun memang peristiwa itu sangat menyakitkan. Tapi justru saya berterima kasih kepada Anda. Dengan bentakan Anda tersebut yang kasar, saya justru akhirnya tercambuk dan termotivasi untuk belajar. Sampai saya bisa berhasil dalam studi. Justru saya mengucapkan terima kasih. Silahkan Anda cuti, saya beri izin. Dan sekarang beliau menjadi Menteri Perminyakan di Arab Saudi, diangkat menjadi Menteri Perminyakan. Itu sekedar contoh saja ya. Artinya peristiwa yang tidak mengenakan, kalau disikapi dengan sikap yang positif, insya Allah hasilnya bisa positif.